Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingganya pada malam yang penuh dengan keberkahan Allah meringankan langkah kaki kita untuk berada di rumahnya Allah, melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, lanjutkan dengan pembersihan hati, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa meridhai dan mengampuni semua dosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat kepada baginda Rasul adalah satu kewajiban kita sebagai umatnya, karena bila orang bersalawat kepada baginda Rasul, ada satu keuntungan bagi yang bersalawat. Nantinya saat kembali kepada Allah, Allah mengizinkan kita dapat melihat wajah indahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita hormati, kepada guru kita, orang tua kita, Haji Busa, semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, begitu saat saya masuk ke dalam masjid ini, teringat kenangan saya pertama kali datang ke Sukamara tahun 2004 bersama guru kita. Guru kita memberikan tawajuh kepada kita, pembersihan hati, pembekalan kita saat kita nanti akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita mengenang kembali apa-apa saja yang pernah diberikan oleh guru kita. Alhamdulillah, pada haul kemarin, haul akbar alim Rabbana al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan, kita mengadakan muktamar, mengadakan perkumpulan setiap kafilah, yang mana di Sukamara diketuai oleh Haji Muhsin sendiri. Alhamdulillah, apa yang dipaparkan oleh setiap para kafilah diterima baik, disambut baik oleh ketua umum, yakni Akhirul Kiram Al-Habib Ali Hilmi Farmadi. Alhamdulillah, apa yang diinginkan oleh ketua pengurus di Sukamara Haji Musa, menginginkan kebiasaan yang pernah terjadi dari zaman Syekhana hingga zaman guru dan sampai sekarang agar tetap dilestarikan. Di antaranya khawjakan yang kita adakan setiap malam Jumat, kita khawjakan di Masjid Al-Aqsa ini. Mari kita ramaikan, mari
Mari kita lestarikan apa-apa saja yang pernah menjadi warisan dari syekhana dan juga gurunda. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang pernah terjadi atau warisan yang telah diberikan oleh syekhana dan juga gurunda kepada kita. Masjid ini akan nanti menjadi saksi kita tatkala kita kembali kepada Allah. Masjid ini akan menjadi saksi tatkala kita meneriakkan nama Allah. Maka nanti satu masjid ini akan menjadi saksi, memberikan syafaat kepada kita bahwa kita pernah meneriakkan nama Allah di dalamnya. Begitu juga kita memiliki majlis yang mana setiap malam Malam Senin kita mengadakan acara khawjatan di sana. Kita lestarikan juga. Jadi setiap malam Jumat di Masjid Al-Aqsa, setiap malam Senin di majlis kita. Mari kita ramaikan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ketua panitia. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan yang pertama adalah Al-Kursi, yang kedua adalah Arsy Allah atau singgasana Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Lauhul Mahfuz, dan yang keempat adalah kalam. Ketika Allah menciptakan kalam, maka Allah perintahkan kepada kalam, wahai kalam uktub, wahai kalam tulislah. Maka untuk ya Allah, kalam bertanya apa yang harus kamu tulis ya Allah? Tulislah sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika aku menulis nama, maka aku akan dengan sukaria menulisnya. Tatkala aku menyebut menulis nama Muhammad Rasulullah, siapakah dia? Dia bukan orang sembarangan, karena dia namanya bergandengan dengan nama ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memurka kepada kalam dan berkata, "Ta'adab wahai kalam, beradablah engkau wahai kalam, karena engkau akan menulis nama yang mana karenanya aku menciptakan." Bergetar kalam, menuliskan kalam La ilaha illallah. Ketika akan menulis nama Muhammad Rasulullah, maka kalam bergetar. Katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kalam, hati-hatilah ketika engkau akan menulis nama kekasih. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam, menulis semua apa yang akan terjadi pada diri kita. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana rezeki kita, bagaimana kesehatan kita, kapan kita akan kembali kepada Allah, telah ditulis oleh Allah menggunakan kalam. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah, dan juga kita tidak pernah berdoa kepada Allah untuk menjadi murid dari Habib Amin bin Musa al-Hindwan. Allah telah menetapkannya, Allah telah menulisnya, sehingga kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi murid kebanggaan dari Syekh Al-Fadhil Habib Rabbani Al-Habib Muhsin Al-Hindwan wa Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bila kita mengakui sebagai umatnya baginda Rasul, maka perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Apa yang kita dapatkan dengan bersalawat kepada Rasulullah? Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika di zamannya Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup di zamannya sahabat, sedangkan sahabat adalah orang yang hidup di zamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, anakku telah kembali kepada Allah, anak gadisku telah kembali kepada Allah.
Berikanlah aku satu bacaan agar aku dapat melihat bagaimana keadaan anakku dalam barzah. Bila anakku dalam mendapatkan ridha Allah, maka aku akan bersyukur. Bila anakku dalam keadaan dimurkai oleh Allah, disiksa oleh Allah, maka aku akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan bacaan kepada si ibu tersebut, wahai ibu, bacalah ini. Satu kalimat yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ketika engkau hendak tidur, maka bacalah bacaan ini, maka engkau akan melihat bagaimana keadaan anakmu dalam barzah. Pulanglah ibu ini dengan segera sampai di rumahnya. Malam pun tiba, sang ibu sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca apa yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Setelah membaca, itulah ibu tersebut dalam tidurnya, sang ibu bermimpi melihat anaknya. Anaknya pertama menggunakan kain kafan yang putih. Ketika itu melihat sang ibu melihat si anak memiliki pakaian yang begitu sangat hitam pekat. Anaknya lagi disiksa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dihabisi ini anak, disiksa sehabis-habisnya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Terbangun dari tidurnya menangis, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, sesungguhnya anakku sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh para malaikatnya Allah. Ibu ini menangis, pulang dalam keadaan yang sedih sangat. Beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, Imam Hasan Al-Basri tidur dalam tidurnya bermimpi ada seorang perempuan yang cantik jelita, menggunakan mahkota yang indah, menggunakan pakaian yang bagus, memiliki wajah yang cantik rupawan. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada fulan, wahai fulan, siapakah engkau? Wahai Imam, apakah engkau tidak mengenali siapa aku? Tidak, aku tidak mengenali siapa engkau. Siapakah engkau sebenarnya? Maka perempuan mengatakan, wahai Imam, aku adalah seorang anak yang mana ibuku datang kepadaku untuk menanyakan bagaimana keadaan di dalam barzah. Imam Hasan Al-Basri terkejut karena melihat begitu cantiknya, tidak sama apa yang disampaikan oleh ibunya. Mengatakan, wahai fulana, sesungguhnya ibu mengatakan kepadaku bahwa engkau ini memiliki wajah yang hancur, kain kafan yang hitam. Lalu kenapa aku melihat pakaianmu begitu bersih, engkau begitu cantik dan segala macam. Kata wanita tersebut, wahai Imam, benar apa yang disampaikan oleh ibu. Ketika ibuku melihat diriku yang lagi disiksa oleh para malaikatnya Allah, kain kafanku berubah menjadi hitam. Ketika itu ada satu orang laki-laki yang melewati kuburan kami dan membacakan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, angkatlah azabku atas hamba-hambaku yang berdosa kepadaku, karena ada satu dari antara hambaku yang berselawat kepada kekasihku yang membuat semua murka-murkaku aku hilangkan bagi orang penghuni alam barzah. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan azabnya untuk kami, yang dimana pada waktu itu ada 40 orang yang diazab oleh Allah. Selawat kepada baginda Rasul menghilangkan segala azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang ahli barzah, diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sama kita yang mengaku umatnya baginda Rasul? Akan tetapi kita jangan untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali Rabbani Al-Habib Nabi bin Basri berkata, paling tidak dalam satu hari satu malam kalian berselawat kepada baginda Rasul paling tidak 100 kali. Oleh karenanya mulailah kita membuat target untuk kita mencapai targetnya, kita berselawat kepada baginda Rasul paling tidak satu hari 100 kali. Ikhwan nasawat rahimani wa rahimakumullah. Kita memiliki seorang guru yang luar biasa hebatnya, ahli Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Beliau telah sampai ke maqam wali min awliyaillah, orang-orang yang kenal kepada Allah,
Alhamdulillah sudah disampaikan pula oleh Akhirul Kiram Al-Habib Al-Hilmi Farmadi, dan juga telah diketahui oleh ayahanda kita Haji Busai bahwa sampai detik ini masih belum ada penerus dari Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Sampai detik ini masih belum ada penerus dari Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Kalaupun ada nantinya, maka akan diumumkan secara umum, akan diberitakan kepada semua kafilah melalui muktamar kembali kalau ada penerus dari Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Kalau sekarang masih belum ada, kalaupun ada nanti akan disampaikan melalui muktamar. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alim rabbana Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan pernah mengajarkan kepada kita, di antaranya tentang rezeki. Kata guru kita, bila kita ingin dikejar oleh rezeki, sekarang ini kita kan mengejar rezeki. Sekarang kita ini mengejar rezeki. Akan kita kata guru kita, ada beberapa kiat agar kita dikejar oleh rezeki. Yang pertama, kata guru kita melalui sabda baginda Rasulullah SAW, yang pertama adalah orang yang sering bersedekah. Orang yang sering bersedekah, maka dia akan dikejar oleh rezeki. Suatu contoh, di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf namanya. Dalam riwayat disebutkan dia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Kalau ditotalkan di dalam rupiah, saya pernah membaca dalam sebuah artikel bahwa kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini sampai 2,7 triliun. Di zaman dulu kekayaannya 2,7 triliun. Ini sahabat kayanya luar biasa. Pada suatu ketika baginda Rasul menyampaikan sebuah pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya, didengar oleh semua para sahabatnya. Bila kalian ingin bahagia dunia akhirat, maka keluarkanlah rezeki kalian. Pulang dari tausiah, pulang dari pelajaran, berkumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Abdurrahman bin Auf ini mencari cara bagaimana caranya aku miskin. Bagaimana caranya aku miskin. Ini sahabat aneh tapi ada. Kalau yang kita, bagaimana caranya kita biar tidak miskin? Abdurrahman bin Auf berkata, bagaimana caranya aku miskin? Dia keluarkan semua hartanya, dikasih ke rumahnya, tetap masih banyak hartanya. Tak lama kemudian mendengar ada, ketika setelah peperangan usai, orang-orang sahabat baginda Rasul ini, kalau sudah ada perintah dari baginda Rasul, maka ditinggalkan semuanya, walaupun akan ada panen raya. Jadi di zaman di dalam riwayat disebutkan pada perang Badar, semua para sahabat ini akan ada panen raya kurma. Saat itu ada panggilan dari baginda Rasul bahwa kita akan berperang. Perangnya baginda Rasul ini bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua, berbulan-bulan baginda Rasul mempersiapkan segala. Berangkat, pulang ternyata semua korma-kormanya sudah busuk semua. Kata Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan untuk menjadi miskin. Kata Abdurrahman, ini kesempatan untuk diborong semuanya korma-korma yang ada di Madinah, dibeli semuanya hingga tidak ada sepersen pun kekayaan dari Abdurrahman bin Auf. Sudah dibeli semuanya, kata Abdurrahman, alhamdulillah sekarang aku menjadi miskin. Tahun kemudian setelah diborong semuanya, ada kerajaan dari India datang ke kota Madinah Munawwarah. Sampai di sana ada orang yang bertanya, wahai fulan, adakah di sini orang yang memiliki obat? Di kampungku, kata raja ini,
Ada satu penyakit yang mana penyakit ini penyakit berbahaya, penyakit yang sangat mematikan, hingga hanya ada satu obatnya. Obatnya adalah kurma busuk. Obatnya adalah kurma busuk. Satu bilang, wahai fulan, wahai raja, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf memiliki. Datang kepada Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada ini, wahai Abdurrahman, aku akan membeli kurmamu 2 kali lipat dari yang engkau beli, asalkan semua kurma ini untuk. Maka dibeli, kata Abdurrahman, aku tidak jadi miskin lagi, aku jadi kaya lagi. Orang yang bersedekah, maka dia akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganda. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Jangan khawatir. Kalau seandainya mungkin majelis kita, ayo sumbangan untuk pondok pesantren kita Makarim, ayo sumbangan untuk makan santrinya Makarim. Jangan Anda pernah berkicau di belakang. Ini sumbangan lagi, ini sumbangan lagi. Ketika Anda berkicau dan Anda bersedekah, maka Allah akan mengambil rahmat dari Anda. Sedekahkan saja. Sedekahkan saja. Kita ambil cerita dari Abdul bin Auf tersebut. Jadi walaupun kita ini bersedekah, jangan pernah bilang berkurang. Karena kata baginda Rasul, orang yang bersedekah ini tidak akan berkurang hartanya, malah akan bertambah dan bertambah. Ikhwan wa rahimahullah. Yang kedua yang disampaikan oleh Habib Rabbani, hadis baginda Rasul tentang rezeki adalah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hadis lagi, melainkan ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Kalau seandainya kalian kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambahkan rezeki tersebut. Sedikit banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan khawatir. Allah mengetahui segala apa yang kita harapkan. Mintalah kepada Allah, jangan mengganggu. Minta sama Allah, jangan takut-takut. Ya Allah, hamba pengen kaya 7 turunan. Minta sama Allah. Atau ya Allah, kayakan hamba dari hamba sekarang sampai keturunan cucu cicit cacat sampai kiamat, kayakan hamba. Jangan menang sama Allah. Allah Maha Kaya. Al-Habib Abdullah bin Abbas menyebutkan, kalau seandainya kalian ingin kaya, baca sebuah bacaan hasbiyallahu la ilaha illa huwa al-taqatu wa huwa al-arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa al-arshil azim. Ini bacaan zikir atau bacaan yang kita kalau ingin hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bersyukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah surah Al-Waqiah. Baca kita membaca surah Al-Waqiah. Alhamdulillah guru kita mewajibkan kepada santrinya di Makarim dulu setiap malam Kamis membaca surah Al-Waqiah. Ternyata di surah Al-Waqiah banyak sekali manfaat yang akan kita dapat, di antaranya bertambahnya rezeki. Habib, kalau baca untuk bebas dari sesat kurang, Habib baca surah Al-Muluk. Habib, agar masuk dalam surga baca Habib baca surah An-Naba. Habib, agar terbuka semua pintu surga dan tutup pintu neraka, Habib baca surah Al-Fatah. Habib, agar kita mendapatkan kasih Allah, Habib baca surah Ar-Rahman. Lengkap semua yang diajarkan oleh Habib Rabbani atau Habib Amin bin Musa al-Ikhwan. Cuma kalau untuk bagi rezeki baca surah Al-Waqiah. Kapan dibacanya Habib? Waktu asar. Di waktu asar, setelah sholat asar kita buka Al-Quran kita baca surah Al-Waqiah. InsyaAllah rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita akan berbagi, orang yang ingin ditambah
ditambahkan rezekinya oleh Allah adalah orang yang sering membaca istighfar. Orang yang membaca istighfar, orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah paling cinta kepada hamba-Nya yang beristighfar dan menyucikan diri. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi hal yang tidak akan diterima oleh Allah. Semuanya akan diterima oleh Allah. Permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran singkat yang diberikan oleh Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhammad Hindun kepada kita. Kita lestarikan, kita jaga, kita kerjakan apa yang menjadi wasiat dari guru kita agar kita selamat dunia hingga akhirat insyaallah taala. Ikhwan akhwat, sekali lagi saya mengajak kepada semua ikhwan akhwat yang hadir maupun yang tidak hadir, mari kita lestarikan, kita tetapkan warisan dari guru kita ini. Setiap malam Jumat kerjakan di masjid ini, setiap malam Senin di majelis kita lestarikan. Ini bekalnya kita nanti untuk kembali kepada Allah, bekalnya kita nanti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini pun sudah direstui oleh Ketua Umum Habib Helmi dan juga telah direstui juga oleh Ketua Haji Musai. Semoga kita mendapat Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan Allah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kepada Haji Musai, harusnya Haji Musai yang menyampaikan pelajaran, bukannya saya, karena Haji Musai lebih berpengalaman di dalam pengalaman bermasyakhana bersama guru dan lebih banyak beliau. Cuma saya diminta untuk berceramah. Alhamdulillah, keinginan dari ikhwan akhwat, akhirnya saya berceramah. Semoga yang ini berguna bagi diri saya dan juga ikhwan akhwat.